Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan materi teori kebenaran ilmiah akan membawakan materi presentasi yang beranggotakan Lutfia Amana Iswoyo, Yustiara Zuhaira Akiela, Nur Azizah Asmaunisa, Aprilia Anggraini Pratiwi, dan Septiani Ayu Piningsih. Untuk materi dipersilahkan. Teori-teori kebenaran. Yang pertama, teori korespondensi. Yang kedua, teori koherensi. Ketiga, teori pragmatis. Keempat, teori performatif. Yang kelima adalah teori konsensus. Teori korespondensi, yaitu teori kebenaran yang didasarkan pada fakta objektif sebagai dasar kebenarannya. Fakta objektif tersebut adalah segala bentuk fenomena berupa tampilan visual, gelombang suara, rasa maupun tekstur yang bisa ditangkap melalui panca indera. Sederhananya, suatu pernyataan dianggap benar jika ada faktanya. Jika tidak, maka pernyataan tersebut bukan kebenaran, oleh karena sifatnya yang mengandalkan pengalaman indrawi dalam menangkap fakta. Maka teori ini menjadi teori yang digunakan oleh para empiris. Contohnya, sebuah pernyataan di luar terjadi hujan dianggap benar jika terdapat fakta objektif di luar sana benar-benar terjadi hujan. Peristiwa turunnya air dari angkasa harus bisa ditangkap oleh panca indera. Jika tidak bisa ditangkap oleh panca indera, maka peristiwa hujan itu bukan merupakan fakta, melainkan hanya peristiwa delusif yang hanya berada dalam imajinasi si pemberi pernyataan. Menurut prinsip verifikasi, semakin banyak pihak yang mengiyakan dan menyaksikan bukti faktual yang berhubungan dengan sebuah pernyataan, maka kadar kebenaran tersebut akan semakin tinggi. Teori kebenaran selanjutnya yaitu teori koherensi. Sebuah pernyataan bisa dianggap benar hanya jika pernyataan itu koheren atau tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar. Untuk dianggap benar, teori ini mensyaratkan adanya konsistensi atau tidak adanya pertentangan atau kontradiksi antara suatu pernyataan dengan aksioma. Karena itulah teori koherensi dikenal juga sebagai teori konsistensi. Contohnya yaitu matahari terbit dari arah timur. Pernyataan tersebut merupakan sebuah kebenaran umum karena sudah diyakini benar. Kita tidak perlu menunggu hingga esok pagi untuk membuktikan secara faktual bahwa matahari benar-benar terbit dari ufuk timur. Nah, ini tadi ada pengertian dari aksioma atau postulat. Aksioma atau postulat itu adalah sebuah pernyataan yang dianggap sudah terbukti benar dan tidak perlu dibuktikan lagi. Karena sifat itulah ia dijadikan sebagai dasar dalam disiplin ilmu matematika dan bisa digunakan untuk membuktikan apakah pernyataan lain benar atau tidak. Perbedaan koherensi dan korespondensi. Teori koherensi dengan teori korespondensi terletak pada dasar pembuktian kebenaran. Pada teori korespondensi, dasar kebenarannya pada ada tidaknya hubungan antara pernyataan dengan fakta yang ada. Sedangkan teori koherensi pembuktiannya terletak pada ada tidaknya konsistensi antara pernyataan dengan postulat. Yang selanjutnya yaitu teori pragmatis. Teori ini meletakkan dasar kebenarannya pada manfaat praktis dalam memecahkan persoalan kehidupan. Tidak hanya berlaku pada dunia empiris, teori pragmatisme lebih lanjut juga bisa diterapkan berkaitan dengan objek pengetahuan metafisik. Teori ini muncul sebagai kritik terhadap kaum positivis yang menganggap pernyataan metafisik sebagai pernyataan yang tidak bermakna atau meaningless karena ia tidak memiliki dasar faktual di dunia empiris. Menurut kaum pragmatis, pernyataan metafisik bisa menjadi pernyataan yang benar selama ia memiliki manfaat dalam kehidupan. Contohnya, neraka ada bagi manusia yang berperilaku jahat. Terlepas dari ketiadaan bukti empiris tentang neraka, pernyataan itu bisa dianggap sebagai pernyataan yang benar karena memiliki manfaat dalam menurunkan angka kejahatan. Teori performatif. Teori kebenaran performatif muncul dari konsepsi J.L. Austin yang membedakan antara ujaran konstatif dan ujaran performatif. Menurut tokoh filsafat analitika bahasa dari Inggris ini, pengujian kebenaran atau truth evaluable
Secara faktual, seperti yang dapat diterapkan dalam teori korespondensi hanya bisa diterapkan pada ujaran konstatif. Ucapan konstatif adalah ucapan yang mengandung sesuatu yang konstatif dalam ujaran itu, sehingga ia memiliki konsekuensi untuk dibuktikan kebenarannya. Sementara itu, terdapat beberapa hal yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena keterbatasan masyarakat untuk mengakses fakta yang terjadi. Contohnya, penentuan awal bulan Ramadan. Awal masuknya bulan Ramadan ditentukan melalui fakta munculnya hilal atau bulan muda yang merupakan awal pergantian bulan yang sekaligus menjadi pertanda dimulainya ibadah puasa bagi umat muslim. Kendati kemunculan hilal merupakan fakta objektif yang dijadikan sebagai dasar kebenaran penentuan awal Ramadan, atau sebagaimana pembuktian pada teori korespondensi. Terdapat keterbatasan akses bagi orang awam untuk membuktikan melalui pencerapan indrawi. Jatuhnya awal Ramadan tidak dibuktikan oleh masyarakat dengan menyaksikan langsung fakta kemunculan hilal, tetapi melalui pernyataan Menteri Agama yang dianggap memiliki otoritas untuk menentukan awal Ramadan. Untuk teori yang terakhir atau teori konsensus. Teori ini adalah teori yang pada awalnya digagas oleh Thomas Kuhn, seorang ahli sejarah ilmu pengetahuan. Penulis buku The Structure of Scientific Revolution ini menyatakan bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui beberapa tahapan. Pertama, ilmu pengetahuan berada pada posisi sebagai normal science ketika ia diterima oleh masyarakat berdasarkan konsepsi kebenaran ilmiah. Pada perkembangannya, akan muncul beberapa anomali yang membuat konsepsi kebenaran tersebut dipertanyakan keabsahannya. Selanjutnya, akan terjadi revolusi ilmu pengetahuan yang juga menyebabkan pergeseran paradigma atau shifting paradigma dalam masyarakat ilmiah. Pergeseran tersebut ditentukan oleh penerimaan masyarakat atau social acceptance terhadap sebuah paradigma dan konsep kebenaran ilmiah. Daftar pustaka. Untuk daftar pustaka sendiri bisa dicermati ya teman-teman. Dari Ahmad At-Tabiq, Perspektif Filsafat Ilmu, Agama Fikrah Jurnal Ilmu Akidah, dan lain-lain sebagainya. Terima kasih. Kami dari kelompok 5. Mohon maaf apabila mempunyai kesalahan. Dan untuk sesi tanya jawab, kami lanjutkan di grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.